Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Mulai belajar pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi ilma warzuqni fahma bi tawali wasirri qawlan li lisani yafqahu qawli. Amin. Sabahal khair. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, anak-anak bisa lihat di layar ya. Di mana di sini Rasulullah ketika berdakwah itu ada dua ya. Cara berdakwah Rasulullah yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Oke, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah lakukan kenapa? Karena jumlah kaum muslimin itu belum baik. Sebelum Ustazah lanjut, saya kasih pertanyaan dulu tentang materi yang kemarin, materi peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Pertanyaannya adalah sebutkan nama-nama berhala yang disembah oleh orang Arab sebelum Islam datang. Siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Apa saja? Lata, Uzza, Hubal, dan Mana. Alhamdulillah jawabannya betul. Tepuk tangan. Sekarang lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah dalam Quran surat apa, ayat berapa kebiasaan orang-orang Arab berdagang baik di dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Quran surat Al-Quraish ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, yang artinya kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan panas. Orang-orang Arab sebelum selesai, silakan anak-anak kalian maju presentasi mewakili dari kelompok masing-masing ya. Silakan untuk
Kemudian pada masa awal dakwah Rasulullah menggunakan metode secara sembunyi-sembunyi atau dakwah syariah selama 3 tahun. Orang-orang masa awal mulanya Islam masuk disebut sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Karena dakwah beliau Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, maka salah satu tempat rumah As-Sabiqun al-Awwalun dijadikan sebagai markas dakwah, yaitu rumah sahabat Nabi Arqam bin Abil Arqam. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, maka Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menegaskan untuk berdakwah secara terang-terangan. Mewakili kelompok Abu Bakar dalam mempresentasikan tentang pada masa dakwah, pada masa awal dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saat diangkat menjadi Rasul menerima wahyu pertamanya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian pada masa awal dakwah Rasulullah menggunakan metode secara sembunyi-sembunyi atau dakwah syariah selama 3 tahun. Orang-orang masa awal mulanya Islam masuk disebut sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Karena dakwah beliau Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, maka salah satu tempat rumah As-Sabiqun al-Awwalun. Semua insyaallah ya. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Di sini Ustaz akan berikan kesimpulan ya, bahwasanya dakwah Rasulullah itu dilakukan melalui 2 cara. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun ya. Kemudian setelah turun yang bunyinya Bismillah